Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam walaupun lewat via daring ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada sosok suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk umat-umatnya yang selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya dan yang mendapatkan syafaat ketika di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Umi, marilah kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar di bab 4 tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif ya. Buka bukunya halaman 70. Di situ ada yang A, peristiwa hijrah ke Thaif. Oke, Umi jelasin ya. Jadi setelah Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia, tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Mereka sudah mulai berani menyakiti badan Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum musyrikin sudah tidak segan melumuri Nabi Muhammad yang sedang sujud dengan kotoran unta. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi suatu ketika mereka tiba-tiba mendekati Nabi lalu menebarkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah dan debu-debu itu masih memenuhi kepala. Lalu seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Nabi berkata, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Masya Allah. Nabi merasakan bahwa Mekah tidak lagi sesuai untuk menjadi pusat dakwah Islam. Kemudian beliau bermaksud menyebarkan Islam keluar kota Mekah. Daerah yang dipilih untuk hijrahnya adalah Thaif, tepatnya pemukiman Bani Sakib yang terletak kurang lebih 65 km dari kota Mekah, dengan harapan agar mereka mau menerima dakwahnya serta mau melindungi dan menolong Nabi dan pengikutnya dari siksaan kaum kafir Quraisy ya, kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Nah, jadi akhirnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau sekitar akhir bulan Mei tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW pergi ke Thaif. Beliau menuju ke sana disertai pembantunya Zaid bin Haritha ya. Negeri Thaif terkenal sebagai negeri yang mempunyai hawa sejuk dan penduduk yang ramah. Thaif adalah wilayah pertanian yang subur. Setelah sampai di Thaif, Nabi Muhammad SAW langsung menyeru kepada orang-orang terkemuka di Thaif agar mereka mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penduduk Thaif menolak dakwah beliau. Mereka mengusir Nabi Muhammad, mencaci makinya dan melempari Nabi dengan batu. Ya ampun. Akibat lemparan penduduk Thaif tersebut, Nabi Muhammad SAW menderita luka yang cukup parah ya. Bahkan mata kaki beliau berlumuran darah. Adapun Zaid bin Haritha yang melindungi Nabi Muhammad SAW dengan badannya menderita luka yang sangat parah. Tidak terhitung berapa jumlah luka yang ada di tubuhnya. Salah satu alasan utama penduduk Thaif menolak dakwah Nabi Muhammad adalah mereka dihasut oleh Abu Jahal dan takut kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Penduduk Thaif khawatir orang-orang Quraisy di Mekah akan memboikot hasil pertanian mereka. Jadi mereka khawatir ya, ketika mereka menerima dakwah Nabi Muhammad, mereka takut akan penduduk Mekah yang merampas harta mereka, yaitu hasil pertanian mereka. Nah ya. Jadi penduduk Thaif ini begitu penuh kekhawatiran dan ketakutan. Nah, jadi setelah kejadian tersebut, Nabi langsung pergi meninggalkan Thaif dan berniat kembali ke Mekah. Namun sebelum beliau sampai di Mekah, beliau beristirahat di sebelah kebun anggur. Kebun tersebut milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kebun tersebut berjarak 3 mil dari Thaif ya. Rasulullah SAW dan Zaid berteduh di bawah pohon anggur. Setelah istirahat beberapa saat, beliau merasa tenang. Akhirnya beliau berdoa. Doa tersebut akhirnya terkenal dengan sebutan doa Thaif. Pada saat yang bersamaan, malaikat Jibril datang.
malaikat menjumpai Nabi dan memohon kepada Nabi agar beliau mengizinkannya untuk menghimpit penduduk negeri Thaif dengan 2 buah gunung. Namun Nabi tidak sependapat dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi berdoa sebagai berikut. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tanpa disadari, Nabi Muhammad SAW dan Zaid, anak-anak Rabi'ah, memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa iba dan kasihan melihat nasib buruk yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa saat kemudian ia mengutus Adas, budak mereka, untuk membawa anggur dan memberikannya kepada Nabi. Ketika hendak memakan anggur tersebut, Nabi membaca kalimat basmalah. Jadi melihat hal tersebut, Adas merasa heran karena apa yang diucapkan oleh Nabi belum pernah ia dengar selama ia berada di Thaif. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Adas, Nabi Muhammad bertanya kepada Adas dari mana ia berasal dan apa agamanya. Adas kemudian menjawab, aku berasal dari Nineveh, agamaku Nasrani, katanya. Nah, jadi mendengar jawaban tersebut, Nabi berkata, dari negeri orang-orang baik, Yunus anak Matta. Adas kemudian bertanya, dari mana Tuan kenal Yunus anak Matta? Nabi menjawab, beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitu pula aku. Mendengar hal tersebut, Adas lalu membungkuk, lalu mencium kepala, tangan, dan kaki Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi Nabi Muhammad ini walaupun sudah berkali-kali disakiti oleh orang-orang Thaif, oleh orang kafir Quraisy, dia sedikit pun tidak membalas ya. Bahkan ketika malaikat Jibril datang ingin menghimpit 2 gunung besar di negeri Thaif, Nabi Muhammad berkata jangan, lalu mendoakan para kaum-kaumnya. Luar biasa sekali. Jadi kejadian itu menimbulkan tanda-tanda bagi keluarga Rabi'ah. Mereka merasa heran dengan sikap Adas. Mereka lalu mengatakan kepada Adas untuk tidak terpengaruh dan pindah agama. Namun menurut sebuah riwayat, Adas akhirnya masuk agama Islam. Baik anak-anak Umi, mungkin inilah pembelajaran yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Oh ya, untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan halamannya mundur ya. Kerjakan halaman latihan yang ada di semester 1 itu. Halaman 66. Yang pilihan gandanya saja. Kalau sudah selesai, nanti kumpulkan sama Umi biar Umi koreksi ya. Oke, jadi tetap semangat dan istiqomah dalam belajar, apalagi belajar sejarah ini ya. Tidak cukup dengan 1 kali mendengar, jadi kalian harus ulang-ulangi lagi di rumah, harus dibaca-baca lagi bukunya ya. Baik, mungkin ini yang dapat Umi sampaikan. Umi tutup dengan lafaz alhamdulillah. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.